Hey hello, welcome back di Tukiem Channel. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, langsung saja kita lanjutkan part berikutnya. Selamat mendengarkan. Saat sampai di kediaman Edward, Alex segera membukakan pintu untuk Stella yang tentunya disambut baik oleh Stella. Di sana Alex tidak henti-hentinya menasehati istrinya agar Stella tetap baik-baik saja. Dan pria itu tidak ingin menerima kabar buruk saat ia masih melakukan perjalanan bisnis. Dan bagaimana pria itu yang tidak henti-hentinya menyuruh Alia untuk menjaga istrinya. Bahkan adiknya itu bosan mendengarnya. Bagaimana tidak, jika dari hari-hari sebelumnya, Alex sudah mengatakan hal itu berulang kali. Alia sangat bahagia sekali melihat kakaknya dengan Stella. Ini hanya suatu acara perpisahan sementara. Mereka hanya akan berpisah 2 minggu, bukan 6 tahun ataupun 1 tahun. Ini hanya 2 minggu. Dan mereka melakukan itu seakan salah satu dari mereka akan kembali sangat lama. Alia tidak bisa memikirkan bagaimana jika hal itu terjadi. Ia tidak bisa membayangkan hal itu terjadi pada kakaknya untuk kedua kalinya. Tanpa sadar Alia menggeleng cepat saat pikiran itu melintas di kepalanya. Sampai jumpa sayang. Pamit Alex. Entah mengapa perjalanan bisnis ini membuat Alex cemas. Tapi ia tidak mengerti akan apa yang ia cemaskan. Ia tidak tahu. Entahlah, Alex merasa bahwa sesuatu akan terjadi saat ia masih melakukan perjalanan bisnis ini. Seperti akan ada sesuatu yang akan meninggalkannya, apalagi kata-kata Stella saat di dalam mobil tadi. Maka dari itu, dari kemarin, Alex berkata pada Stella untuk menjaga diri. Astaga, ia benar-benar pusing sekarang. Maka berdoa saja semoga ia bisa menyelesaikan urusan ini secepatnya dan mengenyahkan perasaan cemas yang ia rasakan. Stella pernah merasakan hal paling menyiksa dalam hidupnya. Misalnya, saat hidupnya yang tanpa didampingi oleh seorang ayah dan ibunya yang koma selama 5 tahun meninggalkannya sendiri menghadapi kerasnya kehidupan. Tapi, semua itu kini telah berakhir. Dan, salahkah dia bahwa saat ini bagi Stella hal yang paling menyakitkan baginya adalah berpisah dengan suaminya. Seminggu tanpa kehadiran Alex benar-benar menyiksa Stella. Meski kali ini Alex tidak pernah lupa mengabarinya, tapi rasa rindu untuk bertemu masih menyiksa Stella. Saat ini, Stella tengah berada di kediaman Grayson, karena dia merasa bosan sendirian di kediaman Edward. Sebab Litina dan Leona tengah pergi ke Jepang untuk menghadiri acara kuliah Leonard dan Alia yang sibuk dengan kuliahnya. Akhirnya, disinilah Stella berada, di kediaman Grayson. Selain itu, dia juga merindukan ibunya. Benar. Saat Sarah diperbolehkan untuk kembali, Williams dengan keras kepala membawa Sarah untuk tinggal bersamanya. Dan dengan pasrah, Sarah menerimanya. Kini kalian tahu bukan, dari mana Stella mendapatkan sifat keras kepalanya? Saat Stella tampak termenung di taman belakang, saat itulah Kelvin datang dan menghiburnya. Namun siapa yang dapat menghibur dalam sekejap seseorang yang tengah dilanda kerinduan pada suaminya? Akhirnya, Kelvin memilih untuk membawa Stella pergi ke taman bermain. Di sana mereka benar-benar tampak seperti bocah kecil. Bahkan mereka mengabaikan tatapan aneh orang lain yang menatap mereka. Hingga Stella tampak lelah dan mengajak Kelvin untuk segera kembali ke rumah saja. Saat perjalanan pulang, tiba-tiba saja Kelvin membuka pembicaraan di antara mereka dengan pertanyaan yang bahkan Kelvin ketahui jawabannya. "Kau bahagia?" tanya Kelvin. Stella mengenyit bingung akan pertanyaan itu. Apa ia terlihat seperti istri yang tidak bahagia? "Kenapa kau bertanya seperti itu?" tanya Stella balik kepada Kelvin. "Apa salah aku bertanya pada adikku sendiri?" jawab Kelvin. Dan setelah itu, Stella lebih memilih diam tidak menghiraukan Kelvin. Bahkan saat mereka sudah sampai di rumah, Stella langsung turun begitu saja dari mobil, tidak mempedulikan Kelvin. "Stella," panggil Kelvin. Merasa terpanggil, Stella berhenti melangkah dan berbalik menghadap ke arah Kelvin. "Aku mengatakan itu bukan untuk membuat kita saling terdiam seperti ini. Aku bahagia," jawab Stella memotong perkataan Kelvin. Kelvin terdiam saat mendengar jawaban Stella. Setelah mencerna perkataan Stella, Kelvin tersenyum. "Apa sulit untuk mengatakan bahwa kau bahagia sampai kau mendiamiku seperti itu?" tanya Kelvin. "Tidak. Lalu kenapa kau mendiamiku?" tanya Kelvin lagi, seraya mendekat ke arah Stella. "Aku hanya ingin mengujimu saja. Aku hanya ingin tahu apa kau tahan ku diami." "Dan ternyata kau tidak tahan," jawab Stella.
Astaga, kau benar-benar membuatku kesal, Stella Kellen Edward. Kesal Kelvin dan mengejar Stella yang sudah berlari menuju kamarnya seraya terbahak. Tanpa mereka sadari, interaksi kedua kakak beradik itu disaksikan oleh Williams dan Sarah. Mereka berdua tersenyum melihat bagaimana Stella dan Kelvin. Mereka hanya berharap mereka dapat melihat senyum kedua anak mereka untuk waktu yang lama. Pagi itu, lagi-lagi Stella terbangun tanpa kehadiran Alex di sampingnya. Saat ia telah membersihkan diri dan turun sekedar untuk sarapan, ternyata keadaan ruang makan masih sangat sepi. Stella pikir tadi dia kesiangan. Ternyata dia bangun terlalu pagi. Saat menikmati sarapan, asisten rumah tangga bernama Rose membawa koran yang setiap pagi datang. Dan merasa bosan, Stella membaca surat kabar tersebut. Namun saat pandangannya jatuh pada satu gambar, dia terbelalak. Ini tidak mungkin, pikir dia. Stella bahkan menutup mulutnya melihat dan membaca setiap kata yang tertera di atas surat kabar tersebut. Saat tersadar dari keterkejutannya, Stella kembali melipat surat kabar itu dan membiarkan surat kabar itu tergeletak begitu saja. Bahkan sapaan Kelvin dan kedua orang tuanya, Stella abaikan begitu saja. "Aku ingin menemui Karin," ujar Stella tiba-tiba. Semua orang yang melihat dan mendengar itu mengernyit heran. Karena tiba-tiba Stella yang ingin bertemu dengan Karin. Dan Kelvin menawarkan diri untuk mengantar Stella. Dan wanita itu mengangguk. Saat ini, Stella hanya butuh untuk mengalihkan segala perhatiannya dari surat kabar yang ia baca. Entah Stella yang sangat menunjukkan bahwa wanita itu tengah tidak baik-baik saja atau apa. Tiba-tiba Kelvin bertanya mengenai kondisi Stella. Dan saat Stella tampak terkejut akan sentuhan pria itu di lengannya, dari sana Kelvin pun tahu bahwa adiknya itu sedang tidak baik-baik saja. Apa karena Alex? Pikir Kelvin. Astaga, ia saja baru ingat jika temannya itu sedang dalam perjalanan bisnis. Bahkan, semalam Alex menelponnya untuk menjaga Stella. Entahlah, Kelvin bisa merasakan bahwa Alex sedang khawatir. Namun, saat ia bertanya apa yang sedang pria itu khawatirkan, Alex malah menjawab ia tidak tahu apa yang sedang ia khawatirkan. Tapi ia tetap merasa cemas. Akhirnya, Stella dan Kelvin sampai di depan perusahaan Alex. Saat melihat ke arah Stella, lagi-lagi Kelvin tahu bahwa Stella melamun. "Kita sampai, Stella," ujar Kelvin. Dan itu membuat Stella tersadar. Secepat kilat Stella segera turun dari mobil Kelvin. "Sampai jumpa, Kak," ucap Stella pada Kelvin. Segera ia masuk ke dalam perusahaan. Saat berjalan di lobi, Stella mendapat banyak sapaan hormat. Tapi ia mengabaikan semua itu. Sekarang, yang ada dalam pikirannya hanya satu, Alex. "Hei," sapa Stella saat melihat Karin yang terlihat sangat sibuk dengan berkas-berkasnya yang ada di depannya. "Stella, ada apa?" tanya Karin seraya melihat ke arah Stella yang sudah duduk di sampingnya. "Aku hanya bosan. Kau lanjutkan saja. Mungkin nanti aku bisa membantumu," jawab Stella seraya menyuruh Karin melanjutkan pekerjaannya. Karin yang mendengar perkataan Stella segera melanjutkan pekerjaannya. "Aku memiliki cupcake coklat kesukaanmu," ujar Karin seraya memberikan cupcake coklat kesukaan Stella. Stella sangat semangat saat melihat Karin memberikan cupcake kesukaannya. Namun saat mencium aromanya, entah mengapa membuat perutnya terasa mual. Segera ia berdiri dari tempat duduknya dan berlari menuju ke arah toilet. "Ada apa denganmu? Kita harus ke rumah sakit," panik Karin saat melihat Stella. "Aku hanya merasa pusing. Dan entah kenapa, aroma cupcake ini membuatku mual. Sepertinya cupcake-nya terdapat racun, Karin," ujar Stella panjang lebar. "Kau ini berkata apa? Aku juga memakannya, dan aku baik-baik saja. Jangan-jangan kau hamil," ucap Karin sangat bahagia saat mengucapkan kata-kata itu. Stella mengernyit bingung mendengar perkataan Karin. "Astaga, aku akan memiliki keponakan." Saking senangnya, Karin sampai memeluk Stella sangat erat. "Tunggu, tapi apa kau tidak menyadarinya?" tanya Karin memotong perkataan Stella. Stella mengangguk sebagai jawaban dari pertanyaan Karin. "Kita harus ke dokter saat ini juga." Karin menarik tangan Stella begitu saja untuk keluar dari toilet. Dengan cepat Karin membawa Stella segera menuju basement. Wanita itu tampak sangat bersemangat. Padahal belum tentu juga Stella benar-benar hamil. Tapi Stella tidak menampik bahwa ada sepercik rasa bahagia saat Karin mengatakan perkiraannya. Bahkan tanpa sadar, Stella mengelus lembut perut datarnya.
Apa benar, pikirnya selama di perjalanan menuju rumah sakit. Bahkan karena semangatnya, Karin menerobos setiap orang di rumah sakit dengan menjadi tamu bagi Stella. Wanita itu bahkan menyuruh dokter kandungan untuk segera memeriksa Stella. Beruntung antrian untuk dokter kandungan tidak terlalu panjang. Sang dokter tersenyum melihat betapa semangatnya Karin. Astaga, sebenarnya di sini yang hamil Stella atau Karin? Saat sang dokter meminta Stella untuk berbaring di atas ranjang rumah sakit, wanita itu menurutinya. Nah, terima kasih sudah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. And bye-bye.